beliefnya kami adalah bahwa kalau kita melakukan semua yang baik, itu nggak cuma baik buat perusahaan, tapi lebih dari itu. Hasil penjualannya 100% mereka menikmati. Kami nggak Oke. ambil sama sekali. Jadi memang benar-benar nggak akan ngotorin bumi kalau kita treat dengan benar, kalau kita bisa mengkoleknya. Dari Bali Nusa Dua Convention Center, Kompas.com mempersembahkan Punggawa Lestari Spesial APMF 2024. Sudah hadir bersama kita pada hari ini Chief Marketing Officer Sosro, Mbak Sabrina Karisanti. Selamat siang, Bu Mbak Sabrina. Terima kasih udah hadir bersama kami. Jadi kita karena ini series tentang Punggawa Lestari ya Mbak ya. Jadi mungkin kita ngobrol-ngobrol tentang inisiatif-inisiatif keberlanjutan yang udah dilakukan Sosro. Tadi kan aku sempat hadir ya di sesinya Mbak Sabrina, dan di sana tuh Mbak Sabrina menerangkan yang bikin aku tergugah banget tuh filosofinya Sosro yang niat baik hasil baik, dan itu sudah diimplementasikan dari hulu ke hilir gitu. Boleh di share sedikit nggak ke teman-teman Punggawa Lestari ini? Ya, niat baik hasil baik adalah filosofi company yang digagas atau dipegang teguh berawal dari founder kami, Bapak Sugiarto Sosrojoyo. Sejak mendirikan perusahaan, beliau melihat bahwa memang dengan niat baik itu akan tercipta semua yang baik, dan oleh karena itu beliefnya kami adalah bahwa kalau kita melakukan semua yang baik, itu nggak cuma baik buat perusahaan, tapi lebih dari itu gitu. Itu akan baik buat semua kehidupan gitu, kehidupan manusia di sekitar kita juga. Jadi itulah yang menjadi pegangan kami hingga hari ini, bahwa kami harus selalu melakukan kebaikan dan menularkan kebaikan itu dimanapun, dalam hal apapun yang kami lakukan secara profesional, dan mungkin karyawan-karyawan secara pribadi di rumah masing-masing. Kalau misalnya ibaratnya kan ini di sini lebih kayak jadi membangun kultur perusahaan ya. Betul. Gimana tuh Mbak Sabrina? Kayak inisiatif apa sih yang kemudian dikomunikasikan ke karyawan-karyawan biar spiritnya sama nih, bahwa kita niat baik hasil baik nih akan membawa kebaikan bersama juga gitu. Iya, tentunya karyawan itu kan datang dan pergi, banyak juga generasi muda sekarang yang join. Jadi setiap saat kita harus terus mengingatkan mengenai filosofi ini. Di kami sih setiap bulan itu akan selalu ada town hall meeting, di mana seluruh Indonesia akan join di dalam meeting tersebut. Karena sekarang zamannya online, jadi yang di luar Jakarta akan join secara online, tapi yang di Jakarta biasanya kami di head office akan berkumpul di satu ruangan town hall kami. Di situ akan saling sharing mengenai filosofi niat baik hasil baik yang sudah diturunkan menjadi value-values di dalam company kami. Kami sebutnya ACC. ACC itu accountability, credibility, dan care. Nah, care ini yang sebenarnya sangat kami pegang teguh juga di dalam setiap kegiatan kami. Banyak sekali kegiatan kepedulian yang kami lakukan secara korporasi. Oke. Kalau tadi aku dengar dari sesinya Mbak Sabrina tuh kayak kesejahteraan ibu-ibu pemetik teh gitu. Itu bukan karyawan kan ya Bu ya? Ibu-ibu mereka pemetik dan mereka petani sebenarnya kan. Jadi ada petaninya, ada ibu-ibu pemetiknya. Sebenarnya di dalam plantation atau di dalam perkebunan itu kami juga peduli dengan kehidupan mereka. Jadi di dalam sekitar perkebunan selalu ada perkampungannya, itu kami bantu mulai dari pendidikan anak, jadi bangun sekolah, bangun taman kanak-kanak, rumah ibadah, itu semua kami bantu, even tempat tinggalnya mereka semua kami perhatikan. Jadi memang sudah lama mereka turun-temurun juga sudah bekerja di perkebunan. Dan lebih dari itu sebenarnya adalah bagaimana kami peduli bahwa kehidupan ibu-ibu ini tidak hanya untuk bekerja memetik. Nah, kalau Mbak tahu, kenapa kalau ibu-ibu itu harus memetiknya pagi hari? Itu karena
bukannya kami kelewatan gitu ya, kok pagi-pagi Heeh. buta masih dingin lagi di gunung itu, kok ibu-ibu udah harus turun ke kebun untuk ngetik. Karena ibu-ibu itu juga ibu rumah tangga, mereka harus care terhadap keluarganya. Oh, Sehingga iya 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 mereka iya. kalau metiknya pagi, jam 10 mereka sudah bisa kembali ke rumah untuk ngurus keluarga, untuk masak, biar nanti Masak. anak-anaknya pulang sekolah udah ada makanan. Jadi sejauh itu Oh. kepeduliannya Oh, sampai gitu. kayak gitu aja dipikirin Iya ya? iya iya, itu Iya 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 dipikirin. iya iya. Jadi itu di hulu ya, tapi tentu di dalam setiap kegiatan kami termasuk yang pagi ini sudah saya sharing-kan adalah gerakan kami yang terbaru, yaitu gerakan Locals Unite. Locals Unite kami launching tahun 2020 di saat kita itu semua mengalami pandemi. Atas dasar niat baik hasil baik, yuk kita mulai, kita move duluan untuk membantu teman-teman yang terdampak paling besar bisnisnya waktu itu. Yaitulah UMKM, karena UMKM UMKM. banyak banget di Indonesia. Kita bantu UMKM, kita juga tahu banyak teman-teman muda, kreator muda tuh tiba-tiba kehilangan panggung, tiba-tiba mau berkarya aja bingung nih karya gue mau diapain gitu Iya kan. iya iya Nah iya iya. disitulah kita melihat bahwa yuk kita gandeng, Mhm. yuk kita bareng kerjasama kolaborasi. Nah maka lahirlah gerakan yang kita namakan Locals Unite. Jadi Locals yuk bergabung, unite Bergabung. gitu. Mhm Nah mhm. di dalam Locals Unite ini kita mengusung sebenarnya 3 pilar. Pilar makanan dan minuman, fashion dan lifestyle, dan juga yang terakhir itu adalah pilar tadi apa ya? Art. Dan ternyata memang sangat mengharukan, teman-teman di sana bisnisnya banyak yang terbantu. Terus kemudian karena kami tidak hanya, kami itu bukan angel investor dalam hal ini, tapi Iya. kami itu membantunya dengan cara teman-teman boleh menggunakan IP dari Teh Botol Sosro, tentunya dengan guidance dari kami. Iya. Secara gratis. Kenapa mereka perlu menggunakan IP kami? Ya pada saat itu kami mungkin kayak kakak ya, kakak yang lebih gede. Mhm mhm. Gimana supaya bisa ditempelin oleh adik-adiknya ini biar adik-adik ini ikut keangkat bisnisnya, ikut lebih Iya iya dikenal iya 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 gitu. iya iya iya. Jadi mereka bisa menggunakan IP itu dengan gratis. Kami nggak charge. Kemudian kami juga memberikan mentoring gitu. Mentoringnya dalam hal apa ya? Semua marketing mix, mulai dari produkmu Pengembangan apa, produk. Heeh heeh. produknya cukup kreatif nggak, idenya orisinil nggak, kemudian kualitasnya gimana, productionmu Mhm nanti mhm gimana, mhm. itu kita bimbing semuanya. Sampai Mmm. kamu mau jual di harga berapa, gimana caranya set harga, kemudian gimana cara promotenya, semua kita Mmm. bimbing. Nah dari hasil itu mereka menjual. Nah pada saat mereka menjual kita bantu dengan promotion support kami itu kita bantu di sosial media kami yang emang udah cukup luas ya, Mhm. followersnya, jadi banyak orang akan tahu gitu, makin mengenal mereka lagi. Dan dari situ hasil penjualannya 100% mereka menikmati, kami nggak Oke. ambil sama sekali. Nah Iya ini iya iya gerakan iya iya. ini yang mungkin bisa saya harapkan bisa sustain juga Mhm di mhm. mereka semua agar ini menjadi Locals Unite menjadi satu ekosistem di mana mereka bertemu, Mhm. kita pertemukan, tanpa kami pun mereka bisa berkolaborasi dan menciptakan hal-hal baru yang lebih Oh. baik gitu. Jadi bukan kebergantungan ya, Iya, tapi tidak. kemandirian nih yang Kemandirian, diajarin. Heeh betul, heeh heeh heeh. gitu. Menarik menarik menarik. Mhm. Ya tadi aku sempat lihat juga ada produk-produk dari tas, Iya, minuman-minuman mix yang menggunakan teh botol gitu ya. betul. Lebih membanggakan waktu itu juga komentar mereka salah satunya adalah sepatu Sage. Sage saat itu bisnisnya udah lagi susah banget saat pandemi. Mhm. Terus mereka datang ke kita ngajak kolaborasi, oke, idenya apa gitu. Ternyata punya ide untuk membuat sepatu. Terus kita ngobrolin bareng gimana cara membuat unik. Ya salah satunya untuk sustainability juga, Mhm mhm. memanfaatkan ampas teh kami untuk menjadi pewarna. Oh gitu. Menjadi pewarna dari bahan sepatunya, dan bahan kain sepatunya itu dari recycle cotton. Jadi luar biasa ya Oh, luar ceritanya. biasa. Heeh heeh heeh. Nah saat itu eee, memang
ya sangat bersyukur 1 menit setelah di launching 75 pasang itu habis. Waktu itu memang kami niatnya hanya bikin 75 pasang. Kenapa? Karena memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75 Oh, oke saat oke, itu. limited edition Limited nih. edition, ternyata dalam 1 menit ludes. Nah, banyak sekali tuh yang ribut nih, mau juga. Iya, iya. Akhirnya kami bikin desain yang sedikit berbeda, bikin lagi 1.000 pasang, di launching lagi. Ternyata dalam tiga 3 jam habis. Gitu. Jadi Luar biasa. dan komentar mereka sih yang kami sangat membuat kami lebih semangat dan terharu adalah komentar bahwa ya Sosro udah menjadi kakak buat mereka, udah memberikan mentor dan memberikan valuable knowledge buat mereka. Terus juga buat mereka ini suatu kebanggaan dan akhirnya bisnis mereka tuh tumbuhnya 30-40%. Ya kami bersyukur sekali lah bisa membantu saat itu. Oke, oke. Luar biasa ini kontribusinya. Jadi lebih kalau misalnya kita kaitkan dengan SDG nih ya, tujuan pembangunan berkelanjutan, mungkin Sosro di sini tuh sebagai kakak yang menyebarkan kesejahteraan ekonomi untuk adik-adiknya nih yang masih kecil nih. Mungkin seperti itu ya, Mbak ya. Iya, semoga at the end of the day itu hasilnya. Amin. Tapi at least kami menyebar kebaikan dulu. Iya, iya, iya. Kembali ke filosofi tadi ya. Kembali kepada niatnya filosofi. dulu nih yang baik nih. Betul. Iya, 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 iya. Oke, satu lagi nih Mbak. Jadi kalau misalnya aku lihat di acara APMF ini banyak kotak-kotak Sampah. kotak-kotak yang berlabel dauri, daur untuk negeri. Mungkin boleh diceritain tentang dauri ini, Mbak Sabrina? Sebenarnya secara internal kami sudah melakukan banyak kegiatan untuk mendaur karena kami peduli lah dengan keberlangsungan bumi dan kehidupan yang lebih baik untuk anak cucu di generasi berikutnya. Ya karena alam ini perlu kita sayangi, perlu kita jaga. Nah, cuman gimana caranya? Jadi kami membuat suatu wadah menjadi satu gerakan yang namanya Daur untuk Negeri, kita singkat Dauri. Dauri memang sebenarnya lebih untuk membangun awareness orang-orang di sekitar kita bagaimana kita harus terus mendaur, terus memisahkan sampah-sampah kita untuk didaur gitu. Kami memberikan fasilitas selain seperti hari ini di sini banyak sekali kotak sampah tadi yang bisa khusus untuk kemasan-kemasan plastik, kemasan kotak semua lah ya. Untuk didaur kembali oleh rekanan kami. Kami juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah, kami juga bekerja sama dengan rekanan kami restoran-restoran untuk menyediakan tempat sampah dan juga memberikan jalur rekanan kami yang lain untuk mengambil dan mendaur. Aku cerita sedikit ya Mbak ya. Jadi aku tuh kalau di rumah itu semua tamu ini pasti aku suguhinnya teh botol Sosro. Terima kasih. Terima kasih. Iya, jadi karena aku juga mulai menerapkan lifestyle yang lebih sustainable lah ya. Jadi si Tetra Pak ini biasanya aku gunting, aku cuci. Nah, kebetulan di lingkungan rumahku tuh ada bank sampah. Jadi setiap bulan nih udah aku karet-karetin gitu. Ya, diambil. Keren. Iya, jadi mungkin kayak dauri ini ya kurang lebih seperti itu ya, kalau misalnya kerjasama dengan bank sampah apa segala macam bisa dipergunakan lagi. Iya, betul. Proses dauri ini setelah diambil, Mbak Sabrina boleh cerita nggak dia tuh sebenarnya dijadikan apa sih atau dihancurkan atau dibuat apa gitu? Iya, jadi sebenarnya ya di recycle, artinya recycle bukan upcycle dalam hal ini, recycle benar-benar. Jadi kalau di dalam portofolio kami, produk kami itu mulai dari yang paling ikonik tentunya botol beling. Nah, botol beling itu adalah botol yang paling sustainable sebenarnya. Karena bisa kita pakai berulang-ulang, kita ambil lagi, kita cuci lagi, kita pakai lagi. Kemudian setelah bertahun-tahun kalau botolnya udah jelek, misalnya udah nggak bisa dipakai, dihancurin lagi, dibikin botol baru gitu.
Jadi memang benar-benar nggak akan ngotorin bumi kalau kita treat dengan benar, kalau kita bisa mengkoleknya. Nah, yang kedua kami punya kemasan kotak. Kemasan kotak ini juga cukup sustainable karena juga kan bahan-bahannya dari kertas gitu ya. Jadi mudah untuk di-degrade oleh alam secara alami. Tapi di dalam kotak itu kan ada layer-layer plastiknya juga, ada Iya. layer aluminiumnya Aluminium juga. foil. Jadi biasanya setelah kita kumpulkan, rekanan kami akan memisahkan layer-layer tersebut, kemudian diolah kembali, dihancurkan, diolah kembali. Nah, bersama dengan salah satu rekanan kami, Tetra Pak Indonesia, kami biasanya mengumpulkan, kemudian mendaur dan memproduksi lagi menjadi contohnya meja, kursi, Itu aku alat baru tahu. makan, ya, tempat tisu, banyak banget yang bisa digunakan kembali gitu, notebook gitu, macam-macam. Macam-macam yang bisa dibuat kembali ya. Tapi oh ya, satu lagi juga bersama Tetra Pak kami sudah membangun rumah baca di rumah baca di oke. sekitar di Bekasi, dekat pabrik kami. Di sana kita udah bangun rumah baca dari hasil daur ulang kemasan, dibangun menjadi rumah baca. Oh ya? Iya. Maksudnya rumah baca bangunannya ini? Bangunan. Luar biasa. Jadi kayak dari batanya gitu? Iya, bisa jadi genteng, bisa Wah. jadi macam-macam. Ya, itu kalau dari kotak ya. Kemudian kalau dari plastik tentunya ya kami akan mengumpulkan kembali kemasan-kemasan ini bersama rekanan, diolah lagi menjadi botol plastik lagi. Oh, oke. Inspiratif sekali ini ceritanya Mbak Sabrina. Aku jadi dapat banyak pengetahuan baru tentang recycling. Semoga kita doakan Mbak Sabrina dan Sosro di sini semakin berkembang dan Amin. inisiatif-inisiatif keberlanjutannya juga semakin maju dan sustainable. Dari Bali Nusa Dua Convention Center, saya Nadia Andayani untuk Penggawa Lestari Kompas.com Spesial APMF 2024.